Jadi pada kali ini kita akan membuat virtual keyboard dengan mirip seperti pada video sebelumnya, di mana kita mau membuat mouse, tapi kali ini kita akan membuat versi keyboardnya. Sini menggunakan library yang sama, dan juga fungsi utamanya itu sebetulnya sama. Nah, kita akan mencari koordinat dari tengah, dan dari telunjuk itu sebagai pengkliknya. Jadi kita import dulu beberapa library-nya. Ini menggunakan OpenCV. Kita S sebagai CV aja, lalu media part sebagai MP lebih gampang, dan kayak auto GUI sebagai PG misalnya. Lalu di sini kita akan buat variabel, misalnya adalah cam, di mana cam ini akan mendapatkan hasil dari si gambar dari webcam-nya itu. Terus ini menggunakan fungsi cv.video capture. Sini karena saya menggunakan kamera webcam di laptop, maka menggunakan kodenya 0. Jika kalian misalnya ingin memakai kamera eksternal, kalian bisa menggunakan 1. Dan jika kalian menggunakan OS Linux, kalian bisa menggunakan -1. Lalu di sini kita akan membuat looping. Kenapa buat looping? Itu karena video itu kan merupakan gabungan dari gambar-gambar yang ditampilkan secara cepat. Ini itu kan sama dengan melooping sebuah gambar, sehingga kita akan menggunakan fungsi looping tersebut. Lalu dalam fungsi looping kita akan mengambil si gambarnya itu. Sini kita bisa membuat dua variabel, misalnya success dan img. Itu adalah hasil dari read dari si cam-nya ini. Jadi dari hasil dari output-nya ini, itu menghasilkan dua buah variabel, yaitu sebuah variabel yang nilai true atau false, yang jika kalian berhasil kameranya ada, itu sini akan output-nya akan true. Dan img ini adalah gambarnya tersebut. Ini punya kecil ya. Lalu karena gambar dari webcam itu pasti terbalik, sehingga kita akan membalikannya lagi supaya tidak bingung. Jadi ketika tangan kanan bergerak ke kanan, tampilan juga akan bergerak ke arah kanan. Di img ini kita akan ubah menjadi gambar yang versi kebaliknya, yaitu menggunakan fungsi dari OpenCV, yaitu flip. Kita masukkan gambar yang akan diubah, dan karena kita mengubahnya secara horizontal, maka kita menggunakan kode 1. Jika kalian ingin mengubah secara vertikal, bisa menggunakan -1. Lalu hasil dari ini kita coba dulu tampilkan. Menggunakan fungsi cv show. Lalu sini misalkan nama dari kameranya, itu misalnya webcam, lalu gambar yang akan ditampilkan. Di sini dibuat lagi sebuah fungsi weight key, misalnya 20. Jadi di fungsi yang itu dari kamera ini akan ditunggu dulu supaya gambar itu tidak langsung ke close. Dan di sini fungsi itu jadi ketika misalnya saya ingin stop looping ya, sini bisa mengetikkan tombol D di keyboard fisik, sehingga akan black, sehingga keluar dari looping. Lalu di luar looping, bisa window akan nge-close window-nya tersebut. Ini kita coba dulu run. Nah, ini udah muncul, ini ke kanan, ini ke kiri, sudah ke flip ya. Selanjutnya kita akan memanggil untuk fungsi dari media pipe-nya untuk mendapatkan koordinat dari jarinya.
Di sini kita membuat sebuah variabel, misalnya saja media pipe hands. Ini media pipe solution hands. Kita ambil fungsi hands-nya. Lalu supaya hanya sebagai pemisah aja, kita buat lagi sini misalnya variabel namanya hands. Ini variabel yang sama dari yang atas, hands. Ini untuk fungsinya nanti. Lalu di dalam loopingnya ini kita ubah gambarnya, karena media pipe itu hanya bisa memproses gambar dengan format RGB. Sedangkan OpenCV itu hasil dari tangkapannya itu di dalam format BGL, itu kebalikannya, sehingga kita harus mengubah gambar tersebut supaya bisa diproses oleh si media pipe-nya ini. Di sini kita misalkan buat variabel lain untuk menyimpan si gambar yang versi RGB-nya. Ini menggunakan fungsi dari OpenCV, itu CVT color, gambar yang akan diubah, dan fungsi dari pengubahnya tersebut. Di sini kita mengubah dari BGL to RGB. Lalu kita proses gambar tersebut, kita masukkan ke sebuah variabel. Misalnya variabelnya adalah result. Itu kita ambil fungsi hands yang di atas, lalu kita proses gambar dari image RGB. Nah, lalu hasil dari prosesnya ini tuh dia pasti menghasilkan sebuah output. Ini kita coba lihat ya. Ini kita misalkan, jadi kita akan ngeprint, coba. Nah, ini kan dia ada sebuah output ya, ini masih belum kelihatan antara ketika tangan jadi tangan. Ini ya, ini sebetulnya kita ambil multi hand max ya, lupa ini. Harusnya kita ambil yang variabel yang ini ya sebetulnya di dalam kelasnya ini. Nah, ini ketika dia ada tangan, ini dia non. Tapi ketika ada tangan, nah itu dia menghasilkan sebuah output. Nah, itu yang akan kita ambil. Jadi di sini kan ketika tidak ada tangan, dia adalah non. Maka if jika ada sebuah nilai di sini, kan kalau ada sebuah nilai kan berarti kan true kan, maka dia akan masuk ke dalam if statement-nya ini. Kemudian kita akan memproses lagi yang lebih lanjutnya. Nah, ini kita akan mengambil nilai dari landmark semuanya ini. Jadi kita bikin fungsi looping, lalu misalnya aja landmark in, ini sama kayak yang atas. Jadi kita ambil LMS kan isinya adalah semua ini, landmark dari ke 5 jari di tangan. Lalu kita ambil lagi salah satu-satu. Sini menggunakan fungsi enumerate, akan menghasilkan dua buah output. Jadi kita misalkan sebuah ID dan landmark. Enumerate dari LMS yang ini. Lalu kita ambil nilai dari landmark-nya ini, maka dot landmark. Ini misalnya kita lihat
Nah, nanti ketika diletakkan dia tidak ada nilai. Katakanlah, nah itu dia mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. X, Y itu kan sudah pasti, kalau X adalah Y, Z itu adalah dekat jauhnya. Jadi fungsi enumerate ini tuh dia mendapatkan nilai dari nmax di variabel hand LMS ini, dimana dia akan menghasilkan dua buah output, yaitu nilainya itu sendiri, yaitu X, Y, Z, dan ID. ID itu jadi adalah nilai data keberapa dari semua data ini. Kan awalnya datanya itu kan dia kan berupa kumpulan data ya. Udah nggak kelihatan sebelumnya. Jadi di variabel HLMS itu dia adalah sebuah list yang itu adalah ke-20 data ini. Ini kan ada 20 dia. Jadi ada 20 titik yang bisa dibaca oleh media pipe pada satu tangan. Nah, ini yang kita ambil di nmax dan ID ini untuk biar tahu itu tuh adalah poin keberapa, data keberapa dia. Lalu nilai dari datanya itu, ini kan kalian lihat ini kan berupa 0, semua. Jadi 0, itu adalah kayak seperti persenan. Jadi ketika nilai 1, nah X-nya 1, maka dia berada di paling kanan gambar. Dan ketika nilai Y-nya 1, dia ada di paling bawah. Dan ketika 0 di paling atas. Jadi nilainya itu bukan berupa koordinat secara piksel di dalam gambarnya, tetapi hanya berupa persen. Nah, ini kita akan ubah lagi. Jadi kan karena berupa persen, kita kalikan dengan panjang kali lebar piksel dari kamera webcam yang kita punya ini. Jadi misalkan dibuat variabel, misalnya H, W, C, ada 3 variabel. Jadi menggunakan fungsi image yang kita ambil, yaitu shape. Image.shape. Jadi dari fungsinya ini, dia akan menghasilkan 3 buah output, yaitu ya panjang, lebar, dan channelnya. Karena misalnya gambarnya RGB, maka terdapat 3 channel. Seperti itu. Nah, lalu di sini misalkan kita ambil nilai X dan Y-nya saja. Jadi misalnya X, Y, ini supaya langsung aja sebetulnya sih. Lalu karena pasti harus berupa integer, kita ambil nmax dot x, kita ambil dulu x-nya, x kan dikali dengan w. Lalu yang y dikalikan dengan h. Ini coba kita print x, y. Sini saya misalkan id juga deh, biar kelihatan. Oh, ada error. Ya, ini tidak perlu tanda kurung ya. Nah, ini kan belum ada output. Nah, itu dia dapat koordinat. Jadi kamera itu nilai X dan Y 0 itu dapat di ujung sini. Ini nilainya 0. Nah, ke bawah itu semakin membesar nilainya. Nah, ini sudah mendapatkan koordinat untuk letak dari pikselnya ini yang akan kita pakai. Jadi bukan berupa persenan seperti yang tadi. Nah, ini kan kita simpan di sebuah variabel. Sini misalnya lmlist. Kita buat simpan di satu variabel ini semuanya. Kita append, kita masukkan ke dalam nilainya itu. Sini ID, X, dan Y. Jadi nilai ke-20 poinnya ini kita masukkan semua ke variabel lmlist yang ini. Lalu masih di dalam fungsi yang if ini ya.
Di dalam fungsi yang if-nya itu, di sini kita akan ambil koordinat dari jari tengah, supaya jari tunjuk itu bisa kita pakai untuk ngeklik. Jadi kita ambil misalnya variabel x, kita ambil lmlist untuk jadi ke ini poin ke-12 ini kalian bisa lihat sebetulnya di video yang sebelumnya udah pernah lihat. Jadi kalian bisa buka di website MediaPipe yang di bagian kanan itu akan ada tunjuk untuk setiap titik tangan yang kebetulan ujung jari tengah itu adalah poin ke-12. Coba kita tunjukin ya. Nah ini, jadi jari tengah itu adalah poinnya ke-12. Itu yang akan kita cek di sini untuk nilai X dan Y-nya. Jadi kita ambil, ini kan untuk nilai ke-12 jadi itu adalah mengambil yang ID-nya ini. Jadi kita ambil ID yang ke-12 dan kita ambil untuk nilai X-nya. Kan X itu kan disimpan di ke-1 kan sini. ID, X, baru Y. Dan untuk Y juga sama. Tapi karena dia ada data yang kedua sini. Ini kan urutannya ke 0, 1, dan kedua. Ini buat sekaligus ngecek di sini. Ini kita misalnya kita akan menggambar bulatan di ujung di tengahnya ini. Ini kita menggunakan fungsi OpenCV. Ini kita membuat lingkaran circle, lalu gambarnya dan titik XY-nya ini di bawah saja deh. X, Y. Lalu ini berasal dari lingkarannya dan juga warnanya, misalkan kita warna hijau ya misalnya. Ini formatnya blue, green, dan red ya. Di OpenCV dia kebalik. Lalu lingkarannya kita warnain juga bagian dalamnya, kita fill. Bisa menggunakan -1 atau bisa juga menggunakan cv.fill. Ini coba kita run. Nah ini dia, ini ternyata warna kuning ya. Jadi ini dia sudah mendapatkan titik dari di tengahnya ini. Dari lingkarannya. Apa kita misalkan warna kuning aja deh. Jadi kita udah mendapatkan koordinat dari jari tengah. Selanjutnya di sini ini sebelum akan dapat dari tengahnya kita coba lu bikin untuk gambar dari si keyboardnya. Untuk gambar dari keyboardnya sini kita buat fungsi tersendiri supaya nanti nggak ribet. Dan untuk nilai dari si keyboardnya kita buat di dalam satu buah variabel. Ini kita misalkan keys, ini adalah sebuah nilai. Ini kita masukkan semua nilai dari keyboard. Ya, ataupun terserah kalian mau ngisi semuanya atau nggak, bebas. Ini tak skip aja deh. Oke, jadi ini yang untuk kali ini kita masukin untuk nilai segini yang untuk keyboard dulu, untuk sementara dulu. Lalu sini kita akan membuat sebuah fungsi yang nanti akan menggambar kotak-kotak di keyboardnya itu, supaya kita nggak perlu bikin seperti ini. Kan kita membuat lingkaran, kita kan membuat kotak. Nah, cuma kotaknya kan ini kan ada banyak ya di nilainya, kan kita nggak mungkin akan menggambarin satu persatu. Maka kita buat sebuah fungsi supaya bisa sekali jalan langsung menggambar semuanya ini. Jadi ini kita akan pertama buat dulu
sebuah looping pertama untuk ngitung dulu untuk semuanya ini. Ini misalkan sebuah variabelnya i, lalu untuk in range dari panjangnya itu. Jadi panjang dari keys. Lalu kita buat lagi looping, karena ini kan dia ini kan nilainya kan 3 dimensi ya. Cut bagian tadi. Nah, ini di looping yang kedua ini nah, lalu kita buat fungsi looping. Ini misalnya kita buat variabel i in range dari panjangnya keys, dan buat lagi satu lagi looping j, key animal wrap dari keys ke i. Jadi kenapa ada dua looping di sini? Karena ini kan dia nilainya di dalam satu nilai terdapat lagi nilai lainnya. Jadi di dalam satu array dapat lagi satu array. Kita pertama ngambil dulu untuk yang pertama, yaitu yang ini. Lalu di dalam ini kita looping lagi, kita ambil lagi nilai semuanya ini. Nah, ini yang akan kita ubah, jadi kita ambil nilai semuanya ini buat kita jadikan koordinat dari titik untuk menggambarnya tersebut. Di sini untuk fungsinya sudah tak buat. Ini tak tulis dulu, lalu nanti setelah itu tak jelasin. Di sini ada x, dan misalkan ya karena dia nilainya harus berupa integer kan ya, pixel j. Nah, jadi ini fungsinya dimana dia akan melooping semua nilai di sini dan dia akan mendapatkan koordinat untuk x, y, h, dan w. Ini untuk dia menggambar nanti kotak seperti ini. Jadi fungsinya itu maksudnya kayak gimana? Jadi fungsinya itu bisa dijelasin seperti ini kan. Pertama, kita kan punya gambar ya. Jadi gambar dari si webcam-nya ini kan untuk nilai 00 dan dia ke kanan untuk semakin besarnya. Nah, di fungsinya tadi dia kan punya seperti ini. Pertama, untuk mendapatkan nilai x dan nilai y-nya. Nilai x dan y-nya, jadi kan terdapat dua buah looping ya. Pertama, kita untuk looping yang pertama. Looping yang pertama ini kan pertama for i panjang dari case ini. Yang ini kan hanya dapat 3, hanya kan dapat 3 buah variabel secara umum. 1, 2, dan ketiga yang ini. Jadi nilai pertama ini kan nilainya 0. Lalu baru masuk ke looping yang ini. Ini kita sebut sebagai looping pertama, lalu kita masuk ke yang looping yang ini. Nah, jadi dari looping yang tadi, itu kan pertama pasti kan nilai i-nya 0 dan nilai j-nya 0. Ini kan pasti masuk ke dalam rumusnya ini, di mana j kali 60 kan saya 0, sini 0, tambah 25 per 60. Nah, nilai 2 ini itu adalah nilai marginnya itu. Jadi titik pertama, ini kan ini 00 tambah 25. Jadi ini sama x-nya adalah misalkan 25 dari kiri dan 60 dari atas. Lalu pada iterasi yang kedua, nilai i-nya kan masih tetap 0 karena dia kan masih di looping yang pertama.
dan nilai J-nya ini naikkan dari 0, looping kedua jadi 1. 1 masuk ke sini, kan 1 kali 60, ke X 1 kali 60 sama 25, jadi 85. Maka untuk nilai kedua itu adalah ke 85. Kan tadi 25, lalu titik kedua adalah di 85, untuk nilai Y yang masih sama. Dan begitu juga untuk yang ketiga, dan seterusnya. Nah, lalu masuk ke yang looping kedua. Looping kedua, di sini kan ketika nilai dari I itu sudah naik. Jadi dari pertama looping yang ini dulu, setelah selesai lalu dia looping lagi ke yang sini, yang tadi nilainya 0 akan naik menjadi 1. Ketika naik menjadi 1, maka sini ini looping kedua, maka nilai I-nya adalah 1. Dan tapi nilai J-nya lagi sama seperti tadi kan, dari 0, 1, 2, hanya nilai I aja yang berubah. Sehingga X-nya masih sama, tetapi nilai Y-nya berubah. Ini kan 120 dari Y-nya ini. Jadi, ini seperti berarti kita mendapatkan nilai dari atas, KWI, LTY, lalu ASDF, dan ZX, CV, dan seterusnya. Jadi, dapatkan nilai atas, nyamping, bawah, nyamping, dan bawah lagi. Seperti itu. Nah, lalu masuk ke yang kedua. Nah, seperti yang ini. Ini kan pertama yang ini udah. Lalu ada juga yang ini untuk mendapatkan panjangnya. Jadi panjangnya hanya mendapatkan poin dari X ditambah dengan 50. Jadi hasilnya X dan Y tambah 50, dapatinlah panjangnya ini. Nah, ini kan menjadi titik koordinat yang baru lagi. Sehingga ini untuk yang nilai yang tadi, nilai X dan Y, ini adalah nilai H dan W-nya. Juga sama kan, dia hanya menambah 50, tambah 50 ke bawah. Jadinya misalnya dibuat kotak seperti ini. Jadi ini nanti kotaknya ya bakalan sepanjang data huruf yang ada gitu. Ini akan ada dan seterusnya. Jadi supaya kita nggak perlu buat satu persatu, tapi hanya langsung jadi sebuah fungsi. Nah, ini kita simpan di dalam sebuah variabel lagi. Misalnya button list. Lalu kita masukkan, kita append untuk nilainya X, Y, H, dan W. Lalu nilai dari key-nya tersebut, nilai ini. Jadi misalkan untuk nilai pertama key, dia mendapatkan koordinat X dan Y, koordinat H dan W, dan ini key, nilai ini. Lalu setelah mendapatkan koordinatnya, kita coba gambar. Ini kita buat misalnya sebuah function ya, misalnya sini def, misalnya key aja lah. Lalu misalnya sini inputnya gambarnya dan button list. Lalu kita ambil for X, Y, H, W, dan keys. Di button list kita akan menggambar kotaknya tersebut. Kita menggunakan fungsi cv.rectangle. Itu untuk gambarnya. Lalu poin awalnya X dan Y-nya. Lalu untuk panjangnya H dan W. Lalu warnanya misalnya kita pakai warna merah aja. Dan ini untuk ketebalannya. Lalu kita taruh teksnya tersebut di dalam kotaknya. Nah, fungsi put text sama seperti tadi, image, lalu teks yang akan ditulis, lalu kita ambil nilai, kita kira nilai ampel tengah dari si kotaknya tersebut. Sini udah sempat tak coba, kira-kira di sekitar sekian.
di sini. Lalu ini hanya untuk fontnya saja, terserah. Ini menggunakan ini aja. Di sana kita pakai warna, coba pakai warna merah juga deh. Lalu ini untuk ketebalan sama size-nya. Nah, ini udah kita buat fungsi untuk menggambal. Coba kita masukkan dia ke dalam looping untuk menggambal yang tersebut. Sini berarti sebelum di show berarti. Nah, ini coba kita coba. Nah, ini dia udah muncul kotak-kotaknya, cuman untuk teksnya masih belum kebaca sepertinya. Oh ya, ini salah, ternyata ada typo. Coba lagi. Nah, ini dia udah mau kebaca untuk nilai, ada nilai keyboardnya kira-kira. Terserah kalian mau bikin seberapa banyak sih. Cuma untuk kali ini kira-kira segini aja lah untuk yang beberapa fungsionalnya. Tapi sekarang kita kan masih ada beberapa tombol yang kurang ya. Jadi kita misalkan untuk tombol backspace, lalu tombol enter, tombol caps lock, dan tombol spasi. Nah, untuk menggambar tombolnya itu kan dia ukurannya pasti lebih panjang ya daripada tombol biasa. Nah, ini kita akan membuat lagi fungsi yang berbeda lagi untuk menggambar si beberapa tombol khusus yang tersebut. Jadi di sini misalkan lagi sebuah fungsi aja biar simple. Ini misalnya special case misalnya gitu aja. Yang ada input di sini. Jadi kita ambil misalnya untuk nilai xs deh misalnya. Jadi kita menggunakan fungsi lambda. Lambda itu sebenarnya sama kayak fungsi def, cuman dia lebih ya untuk di sini aja jadinya lebih semacam lebih simple lah. Sini misalnya inputnya i, lalu untuk fungsinya integer, ini juga kita ambil aja fungsi sama seperti yang di sini di atas ini. Itu untuk i dikalikan dengan 60 lalu tambah 25. Lalu bisa untuk es lambda misalnya y integer y dikali 60 tambah 60 sama kayak yang fungsi di atasnya. Lalu untuk mencari h dan w-nya itu kan karena dia sama-sama ditambah 50 ya, jadi kita cukup menuliskan sekali aja. Misalnya hws lambda misalnya hw integer sama w tambah 50. Lalu kita coba gambar. Jadi di sini tuh hasilnya tuh kita masukkan lagi kan. Hasil, nah ini kita masukkan ke dalam variabel ini lagi. Kayak nanti kan bisa digambar. Nah, jadi apa kita ambil tuh nilai xs-nya ini. Nah, di sini jadi maksudnya fungsinya ini tuh kita hanya tinggal mengetikkan ini kan nilai i-nya, jadi nilai keberapanya di sini. Saya kasih contoh.
Jadi X itu dimulai dari X paling pertama, dan nilai Y-nya, kita misalkan nilai Y-nya, maka dia adalah, karena Y paling bawah, maka dia Y-nya adalah Y ke, ya panjang dari data ini, panjangnya ada 3 ya, jadi dia ngambil nilai yang ke paling bawah, itu nilai yang kan 0, 1, dan 2, nilai kedua. Ini kita misalkan langsung aja panjang dari keys. Lalu W nilai dari XS-nya itu. Misalkan sini panjangnya sampai titik ketiga. Ini HWS ya. Sampai YS ke bentar, salah kurung. Lalu misalnya sini adalah untuk fungsi backspace, ini kita coba dulu ya. Soalnya dia bakal menampilkan sebuah tombol baru backspace dari ke 0 sampai data ketiga, di titik ketiga. Oh, belum muncul ya. Oh ya, ini kita lupa. Fungsinya belum dijalanin. Nah, ini udah backspace ini. Jadi kan sini kan dia dari ke 0 pertama ini sampai yang ketiga, kan 0, 1, 2, dan 3. Jadi sini sepanjang ketiga. Dengan Y-nya tuh Y yang paling terakhir. Jadi di bawah yang paling terakhir ini. Udah kita buat juga untuk fungsi yang lainnya. Sini misalnya caps lock, enter, dan spasi. Untuk spasi ini dia di bawahnya lagi, jadi kita tambahkan 1 untuk Y-nya. Nah, di sini berarti ini keempat, misalnya sampai ke 6, sini sampai paling terakhir dia ada 9, sini sampai ke 7, sini sampai ke 1, sampai ke 8 aja, biar lebih enak kelihatannya. Oh ya, salah. Salah di dalam kurung gitu. Nah, ini dia udah ada nih. Ini udah ada tombol backspace, caps lock, enter, dan buat spasinya. Sekarang kita buat fungsi, dia tahu ketika kita sudah ngeklik ini. Ini juga sama sebetulnya fungsinya kayak yang di video kemarin di sini. Jadi kita akan ngecek untuk koordinat dari penunjuk itu kan dia di titik ke-8 ya, yang di tadi itu. Nih, di titik ke-8. Kita buat ketika dia pada di bawah saat titik ke-7 supaya lebih kelihatan ya. Bawah titik ke-7 itu kita anggap dia sebagai klik. Jadi if kita ambil LM list poin ke-8, kita ambil yang sudut Y-nya. Karena ketika jalannya kok kan dia ke bawah. Jadi di
titik Y-nya itu yang jadi fokusnya, bukan titik X-nya. Ketika dia lebih besar, kenapa lebih besar? Karena ketika di bawah, kalau gambar, itu dia pixelnya tuh urutannya makin bawah itu kan makin besar. Y makin ke bawah makin besar, dan X makin ke kanan itu makin besar. Seperti yang di yang tadi itu. Seperti yang ini. Jadi makin ke kanan, ke bawah itu semakin besar nilainya. Jadi ketika dia lebih besar daripada ke-7 untuk nilai Y-nya. Kita ambil koordinatnya. Ya, koordinatnya udah ya. Jadi ketika koordinatnya tuh dia udah ngeklik di sini. Ketika dia berada di bawah, itu kita cek lagi apakah dia tuh berada di dalam kotak keyboardnya atau tidak. Jadi kita ambil nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi if nilai X-nya ini, nilai X dan Y-nya ini, itu berada di antara X dan H, dan di antara Y dan W, jadi berada di dalam kotaknya itu. Coba ya, kita kasih lihat dulu. Ini menggunakan fungsi SVG, fungsi dari library-nya ini. Dia adalah untuk fungsi press dari si key-nya ini. Kita coba dulu ya kali ya. Ini coba misalnya tak buka notepad. Jadi dia akan ngecek nih. Kita ngecek dulu apakah kita tuh ngeklik atau enggak. Ketika dia ngecek kalau kita ngeklik, dia akan ngecek koordinat dari si jari yang ini, jari tengah ini. Misalnya dia tuh berada di dalam kotak ini, baru dia akan ngeklik. Jadi misalnya di sini, coba dulu ya. Oh, dia belum kebaca kata. Oh ya, ini typo keys terusnya. Ya, ini jadinya ketika di run nih udah mau sih. Jadi misalnya sini tak buka notepad. Nah, jadi ketika titiknya ini itu ngecek, jadi apakah dia ngeklik atau enggak. Ketika dia ngeklik, nanti yang ngecek koordinatnya ini itu berada di kotak yang mana. Dan ini misalnya udah mau. Ini ada typo ya, caps lock-nya typo. Nah, cuman sini ada tepat satu problem. Jadi ketika misalnya kalian gini, itu dia akan terus-terusan klik kan. Dia terus-terusan ngeklik. Kita sini bikin lagi satu syarat lagi. Jadi misalnya sini kita buat sebuah variabel, misalnya namanya CLK deh.
nilainya 1. Di sini ketika if-nya ini dan CLK itu lebih besar daripada 0, maka dia akan bisa masuk ke sini. Lalu ketika dia sudah ngeklik, kita ubah dia jadi -1. Jadinya supaya sekali ngeklik, setelah itu kan diubah jadi -1, udah nggak berlaku lagi syarat yang ini, maka dia akan stop, keluar. Lalu else if ketika ini kita ambil sama deh. Tapi kebalikannya. Jadi ketika dari angkat jadinya, lalu kita ubah CLK-nya lagi sama dengan 1. Jadi di sini kalau udah ngeklik, nah dia cuma klik sekali aja. Ini ada typo, caps lock. Nah, di sini misalnya tak buat lagi fungsi tambahan aja, cuman memperbagus aja. Save, circle. Nah, ini fungsinya sama seperti ini sih. Jadi ketika ngeklik kita ubah warnanya ini, misalnya jadi warna biru juga misalnya ya. Jadi misalnya caps lock, ini caps lock-nya udah bisa, spasi. Ini kalau huruf kecil belum ya. Nah, ini coba kita hapus. Nah, jadi ini ketika kita ngeklik itu dia warnanya berubah jadi hijau. Setelah singkat ya tapi. Ini enter juga udah bisa. Ya, jadi ini udah bisa ya keyboardnya. Dan ini ya kalian bisa berubah lagi, misalnya kalian mau nambahin lagi tombol-tombol lainnya, ini juga bisa. Yang penting ya asal jangan lupa aja ininya diubah lagi nantinya. Ini kan untuk yang pertama untuk nilai y-nya dan nilai x-nya ini perlu kalian mainin di sini. Terus juga perhatiin kesalahan paling umum itu ya pasti typo, yang perlu diperhatiin sih. Kurang lebih sekian sih. Udah bisa nih, udah muncul. Lalu ini juga ada tambahan. Jadi ketika kalian misalnya mau mengecilkan atau membesarkan ukurannya, kan di sini kan karena sesuai dengan ukuran dari webcam punya saya, itu kan ukurannya udah pas ya. Ini kan udah saya kira-kirain kira-kira segini. Ini dia udah pas kayak dari ujung sampai ujung. Kalau misalnya kalian mau nyesuaiin supaya pas, misalnya kalian mau kecilin atau mau besarin, itu kan di sini kan agak ribet ya karena kalian mesti ngubah satu persatu dan mesti mengira-ngira pasnya supaya bisa membentuk kotaknya itu pas gitu loh. Ini supaya bisa lebih cepat kalian bisa buat misalnya nih buat variabel baru ya, misalnya namanya size, kita ubah dia jadi 100/100, lalu kalian bisa kalikan di sini semuanya di bagian perkaliannya itu.
kalian klikkan dengan size. Sini juga. Ini. Nah, jadi kan kalau saya ini, karena dia ukurannya 100%, maka dia ukurannya adalah sama seperti yang berdasarkan ukuran yang dibuat ini. Kalau misalkan mau mengecilkan, misalnya kita kecilkan ukurannya menjadi 60%. Lalu untuk tulisannya kita kecilkan juga di sini. Misalnya untuk ukurannya size-nya jadi 1. Ini kalau misalnya kita output hasilnya, kali selesai akan mengecil kira-kira 60%. Nah, nih ukurannya akan mengecil, tapi dia masih tetap akan berfungsi seperti biasa, cuman ukurannya bisa kalian kecilkan supaya kalian bisa menyesuaikan, atau nggak misalnya kira-kira di 80% itu misalnya. Nah, ini kan juga ukurannya dia lebih membesar, tapi bentuknya masih tetap sama, jadinya supaya untuk memudahkan aja sih sebetulnya di sini. Ya, kira-kira sekian untuk penjelasannya kali ini. Untuk kodenya nanti bakalan tak share di deskripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf dan terima kasih.